Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu jama'atah min yaumina hadza ila yaumina. Amma ba'd, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjumpa kembali di sore hari ini di bulan suci Ramadan yang ke-22. Masih tetap semangat. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan tema tentang jargon mari kembali ke hadis. Kalau kemarin, tema yang kemarin jargon mari kita kembali ke ayat, ke Al-Quran. Kan banyak sekarang ada saudara-saudara kita yang aliran sebelah itu kan tidak menerima madhab, tidak menerima kitab-kitab kuning, ya hasil ijtihad ulama tidak diterima. Dia langsung ngajak mari kita kembali ke Quran, mari kita kembali ke hadis. Yang ke Quran kemarin sudah saya jelaskan, yang hari ini jargon mari kita kembali ke hadis. Apakah benar jargon itu? Apakah kita mampu memahami ajaran Islam hanya kembali kepada Quran, hanya kembali ke hadis tanpa hasil ijtihad para ulama? Yang hari ini mari kita kembali ke hadis itu benar nggak? Apakah kita bisa memahami ajaran Islam hanya kembali ke hadis? Saya contohkan gini, memahami hadis itu tidak semudah membalikkan telapak tangan ya. Bahkan sampai di perkuliahan itu ada mata kuliah hadis di jurusan hadis. Kebetulan saya ngajar di kampus ya, di Bluro itu juga tentang hadis ya. Jadi kebetulan alhamdulillah S2-nya juga ilmu hadis. Jadi memahami hadis itu tidak semudah membalikkan telapak tangan atau telapak kaki. Ada sebuah saya contohkan satu di kitab Sunan Abu Dawud. Itu ada satu hadis, di Ahmad juga ada, Musnad Ahmad. Hadisnya gini ceritanya, Rasulullah dulu sholat berjamaah, dan di tengah-tengah jamaah sholatnya Rasulullah itu pakai sandal. Di tengah-tengah sholat itu sandalnya Rasulullah dilepas ketika sholat itu. Terus jamaah makmumnya itu, para sahabat itu ikut mengikuti apa yang dilakukan Rasulullah, sandalnya dilepas semua. Terus setelah sholat Rasulullah bertanya ke sahabat-sahabat itu, "Loh, kenapa pas sholat sekalian melepaskan sandal?" Jawabannya, kalau Jawa ya, "Kulo ndereke jenengan Kanjeng Nabi. Saya mengikuti jenengan melepaskan sandalnya, saya lepaskan sandal." Rasulullah menjawab gimana? Jawabannya Rasulullah, "Saya tadi ketika sholat itu dikasih tahu malaikat Jibril, Kanjeng Nabi, di sandalnya jenengan itu ada najisnya. Karena dikasih tahu malaikat Jibril, seketika langsung sandal saya lepas." Nah kalian kan nggak ada najisnya. Terus di hadis itu dijelaskan di Sunan Abu Dawud, di Musnad Ahmad, idza jaa ahadukum ilal masjidi falyandur fa in ra'a fi na'laihi qadaran au adan falyamsahhu. Kalau kalian ke masjid ya, datang ke masjid itu lihat dulu di sandalnya, kedua sandalnya itu ada kotoran, ada najis apa enggak. Kalau ada kotoran, ada najis, hapuslah ya, usek-usek no terus Jawa nih, atau basuhlah, hilangkanlah najis itu. Redaksi hadis berikutnya, fal yusolli fihima. Ini yang perlu dipahami, sholatlah dengan kedua sandalmu. Bayangkan kalau kita membaca hadis ini, jadi perintahnya Nabi kita disuruh sholat pakai sandal. Coba sampean praktekkan hari ini, sampean ke masjid terus sholat nggo sandal, sholat pakai sandal, pakai sepatu. Loh, ini kan perintahnya Nabi, di hadis ada, di Sunan Abu Dawud itu hadis nomor 555, di Musnad Ahmad hadis ke 11.443, ingat saya itu. Jadi di hadis tersebut itu menjelaskan bahwa kita disuruh sholat pakai sandal. Bagaimana kita memahaminya? Oh, loh, ini hadisnya Kanjeng Nabi kok, ya sholat harus pakai sandal gitu. Loh, kalau sampai memahami itu hanya kembali ke hadis tok ya, sesuai redaksinya, letter luck ya, pakai hadis itu secara dohirul hadis, dohirul nas, sampai salah paham, makanya menyesatkan sholat yang masjid sandalan kabeh, kacau kan itu ya, kacau. Jadi memahami hadis tidak semudah itu, tapi harus ada beberapa pendekatan. Kalau di perkuliahan Ma'anil Hadis itu ada memahami hadis dengan pendekatan sosiologi, memahami hadis dengan pendekatan psikologi, memahami hadis dengan pendekatan antropologi, bahkan ada memahami hadis dengan pendekatan geografi. Itu ada ilmunya.
kalau dalam hal ini itu memahami hadis dengan pendekatan sosiologi. Mari kita lihat dulu sejarahnya. Zaman Nabi, masjid itu tidak pakai keramik kayak hari ini. Jadi masjidnya Nabi itu yang masih padang pasir, hanya ada batas soko tiang di 4 titik itu, ini menandakan bahwa ini masjid. Hanya itu saja ditandai, di bawahnya itu masih padang pasir. Jadi tidak pakai keramik atau marmer kayak sekarang. Jadi masuk ke masjid ya sama, di luar masjid dan di dalam masjid masih pasir. Jadi makanya Nabi sholatnya pakai sandal, karena lantainya itu masih lantai padang pasir dan panas juga. Nah itu harus memahami hadis dengan pendekatan sosiologi. Kondisi sosial pada masa Nabi dengan hari ini beda. Tidak bisa sampai memahami hadis mentah-mentah. Mari kita kembali ke hadis. Kalau kembali ke hadis, sampai sholatnya ya nggak harusnya pakai sandal. Ya, kalau sekarang ya malah kacau. Jadi kalau sekarang sampai nganggep bid'ah, justru sampai sholat nggak pakai sandal itu bid'ah. Tapi kan nggak seperti itu pemahamannya. Jadi memahami hadis dengan pendekatan sosiologi, di antaranya seperti itu. Ya demikian penjelasan dari saya. Semoga ada barokah dan manfaatnya. Jadi memahami Quran, memahami hadis tidak semudah itu. Mari kita banyak belajar memahami hadis, memahami Quran yang sesuai ajaran ahli sunnah wal jamaah. Demikian dari saya, semoga ada barokah manfaatnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.